Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan bahas materi tentang IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Untuk IPA sendiri, materi yang akan kita pelajari adalah manfaat otot dan sendi. Untuk Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari adalah membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Untuk SPDP, kita akan mempelajari tentang membuat sampul buku berdasarkan desain yang disukai dan membuat gambar ilustrasi berdasarkan karangan yang sudah dibuat. Yuk, sekarang kita mulai pembelajaran kita, pembelajaran pertama yaitu materi IPA. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada gambar seorang Pak Tani sedang mencangkul sawah. Pak Tani mencangkul sawah menggunakan kaki dan tangannya. Nah, di dalam tangannya Pak Tani dan kakinya Pak Tani ini ada tulang dan otot yang bisa membuat Pak Tani bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Jadi, hampir di seluruh tubuh manusia itu terdapat otot, termasuk pada kaki dan tangan kita. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tulang dan otot. Nah, otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak. Jadi, otot dan tulang itu saling bekerja sama membentuk suatu sistem gerak. Karena tulang ini alat gerak pasif sehingga harus dibantu dengan otot agar dapat bergerak karena otot ini adalah alat gerak aktif pada manusia. Nah, otot itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos. Yang kedua ada otot lurik. Dan yang ketiga ada otot jantung. Kalau otot polos itu dapat menggerakkan organ di dalam tubuh kita tanpa kita kendalikan. Contohnya nih, kita dalam lambung kita itu terus bergerak karena adanya otot polos ini, dan makanan di lambung kita itu bisa hancur karena di dalam lambung kita itu gerakannya tidak perlu kita kendalikan, jadi sudah otomatis bergerak ya gerakan dalam lambung ini. Yang kedua ada otot lurik. Nah, kalau tadi otot polos itu terdapat pada organ tubuh dan kita tidak perlu mengendalikannya, kalau otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh. Jadi bisa menggerakkan anggota tubuh kita sesuai dengan keinginan. Misalnya kamu ingin mengangkat tangan, kamu ingin menggerakkan kaki, ingin menggerakkan jari, itu yang menggerakkan adalah otot lurik. Dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini kerjanya khusus untuk menggerakkan jantung kita. Kira-kira bekerjanya dikendalikan atau tidak ya? Iya, otot jantung itu bekerja juga tidak dikendalikan, jadi sudah otomatis bergerak. Ya, jadi kita nggak bisa menyuruh jantung kita berhenti, nggak bisa. Nanti kita bisa tandanya sudah meninggal kalau jantungnya sudah berhenti. Nah, karena otot jantung ini menggerakkan jantung, jadi geraknya otomatis bergerak terus sepanjang hidup manusia. Nah, ini ada contoh-contoh otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perhatikan di sini, ini adalah otot polos nih, bentuknya seperti ini. Lihat panahnya, ini bentuknya otot polos. Contohnya apa otot polos? Otot polos itu terdapat di alat pencernaan manusia, jadi bekerjanya sudah tidak perlu dikendalikan, sudah bekerja secara otomatis. Yang kedua, ini otot lurik nih, bentuknya begini. Ya, beda ya bentuknya dengan otot polos. Nah, kalau otot lurik ini otot yang menempel pada rangka nih, contohnya nih yang seperti di gambar. Yang ketiga ada otot jantung. Kalau otot jantung ini khusus untuk menggerakkan jantung kita. Bentuknya juga beda ya dengan otot polos dan otot lurik.
Nah, kita lihat perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari tadi pertama, bentuknya. Otot lurik itu bentuknya panjang dan silindris. Kalau otot polos, bentuk ujungnya itu meruncing. Kalau otot jantung, bentuknya panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Tadi dilihat ya, otot jantung itu bercabang-cabang. Kemudian, kerjanya, kalau otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran. Karena kan ini otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka kita. Jadi misalnya kamu mau menggerakkan jari, kamu mau menengok kanan kiri, kamu mau lari di tempat, itu kan secara sadar, dipengaruhi oleh kesadaran kita. Itu kalau otot lurik. Kalau otot polos dan otot jantung itu tidak dipengaruhi kesadaran. Tetap bekerja meskipun kita dalam keadaan tertidur. Dan gerak dan ketahanannya. Kalau otot lurik itu cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Kalau otot polos gerakannya itu lambat, teratur, dan tidak cepat lelah karena ini gerakannya tidak dipengaruhi kesadaran. Begitu pula dengan otot jantung. Otot jantung ini gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Di sini ada dua orang anak sedang bercakap-cakap. Yang satu bertanya apakah temannya pernah keseleo karena terjatuh. Kemudian temannya menjawab, dia pernah terjatuh saat bermain bola. Kakinya keseleo. Nah, siapa di sini yang pernah keseleo kaki atau tangannya? Nah, tentu rasanya tidak enak ya, rasanya sakit. Nah, keseleo bahkan bisa menimbulkan memar seperti ini. Bisa sampai seperti ini. Nah, keseleo itu merupakan gangguan atau cedera yang biasanya terjadi pada otot kita. Nah, biasanya karena ada gerakan dadakan, kemudian otot kita tuh kurang siap, dan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot sehingga menyebabkan otot kita jadi keseleo. Nah, di sini ada macam-macam gerakan otot. Gerakan otot yang pertama itu ada gerak meluruskan dan membengkokkan. Contohnya gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Nih contohnya seperti ini. Gerakan meluruskan nih, lututnya diluruskan, kemudian sikunya juga diluruskan, ruas-ruas jari tangannya juga diluruskan. Kemudian kalau gerakan membengkokkan nih, kakinya dibengkokkan seperti ini, sikunya juga dibengkokkan, tangannya juga, jari-jari tangannya juga dibengkokkan. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya mengentakkan kaki atau menekan benda menggunakan tangan. Nih contohnya. Gerakan menekan ke bawah. Di sini tubuh kita menekan ke arah bawah. Yang ketiga ada gerakan menaikkan. Gerakan menaikkan itu contohnya mendekatkan lutut ke tubuh atau gerakan jalan di tempat. Nah, ini mendekatkan kaki kita ke arah tubuh. Itu gerak menaikkan ya. Jadi lebih naik. Kemudian ada gerakan memutar. Gerakan memutar itu contohnya gerakan memutarnya lengan. Nah, di sini lengannya sedang berputar-putar ke atas, ke bawah. Lengan kita kan bisa ya digerakkan berputar-putar. Nah, itu namanya gerak memutar. Dan yang satu lagi ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan menjauhkan adalah gerakan merentangkan tangan. Kemudian ada menggerakkan kaki ke samping. Nah, ini merentangkan tangan, ini gerak menjauhkan. Ya, kemudian kakinya digerakkan ke samping, ini menjauhkan. Ketika tangannya kembali didekatkan ke arah tubuh, itu namanya gerakan mendekatkan ke tubuh. Selanjutnya, bagaimana ya cara merawat otot supaya otot kita tetap sehat? Nah, cara menjaga kesehatan otot kita supaya tetap sehat. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, misalkan kamu mau mengangkat sesuatu, tapi kamu nggak kuat. Nah, jangan kamu paksakan, karena nanti akan membuat otot kita menjadi sakit. Entah tangannya yang jadi sakit, atau punggungnya yang jadi sakit. Kemudian, yang kedua, melakukan peregangan. Terutama ketika kita sudah habis lama duduk, atau kita
habis selama dalam kondisi tertentu, kita harus melakukan peregangan supaya badan kita tidak sakit. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin ini misalnya setiap pagi kita pemanasan di bawah sinar matahari supaya badan kita sehat, otot kita juga kuat. Yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jangan lupa minumnya yang bagus adalah minum air bening. Jadi, jangan kebanyakan minum manis, jangan terlalu banyak juga minuman-minuman yang tidak sehat, tapi minuman yang dibutuhkan oleh tubuh, cairan tubuh adalah minuman air. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi banyak ya, contohnya seperti daging ayam, daging sapi, kemudian sayur-sayuran, itu makanan yang bermanfaat bagi otot. Begitu juga buah-buahan. Dan misal badan kita sakit, itu kita harus ringankan nyeri ototnya. Misalkan ada bagian tubuh kita yang sedang tegang-tegang, sedang sakit. Nah, itu kita ringankan dengan mengoleskan krim khusus untuk nyeri otot supaya ototnya tidak terlalu sakit lagi. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks yang lisan. Kemarin kan kita sudah membahas mengidentifikasi ide pokok pada teks yang tertulis. Kalau sekarang pada teks yang lisan, yang tidak tertulis, ya. Yang pertama nih, untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, yaitu kalian harus dengarkan dulu teksnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kamu catat peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam teks itu apa saja. Dicatat yang penting-pentingnya. Kemudian setelah mencatat yang ketiga, tentukan topik yang jadi inti dari teks lisan tersebut. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisannya. Apa tuh ide pokoknya? Setelah menentukan topik, kamu bisa mengambil apa ide pokoknya. Baru setelah dapat ide pokoknya, tulis setiap ide pokok dari teks yang kamu dengar ke dalam tabel supaya lebih mudah. Nah, coba perhatikan di sini macam-macam desain cover buku. Nah, kalian pernah pasti ya sudah membaca bermacam-macam jenis buku. Mulai dari buku pelajaran sampai buku dongeng, ada buku cerita rakyat, pasti kalian sudah pernah membaca ya. Nah, di sini ada dua macam desain cover buku. Ada cover dengan latar warna hitam putih, dan ada cover yang penuh warna dan gambar. Nah, kalau cover yang desainnya hitam putih, ini contohnya seperti ini. Jadi, latarnya itu memang putih, hanya hitam putih aja seperti ini. Ya, simple. Dan ada juga cover yang penuh warna dan gambar. Nih contohnya. Ini ada novel ya, Ibu contohkan di sini buku novel, ada buku cerita dongeng, buku pelajaran kalian juga termasuk cover yang penuh warna dan gambar. Nah, kemudian masih ingat nggak kalian semua tentang unsur-unsur cover? Nah, unsur-unsur cover yang pertama, cover itu punya judul dengan huruf yang menarik. Kayak apa? Supaya menarik minat orang yang mau membaca. Kemudian kalimat penjelasnya mudah dipahami. Biasanya di bawah judul itu ada kalimat yang kecil. Nah, itu kalimatnya harus mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada nama penulis. Yang keempat, gambarnya juga yang menarik supaya orang mau membaca. Kemudian yang kelima, terdapat sinopsis di belakang buku. Maksudnya di cover belakang ada sinopsis atau ada rangkuman dari buku tersebut. Dan yang terakhir ada identitas di punggung buku. Nah, sekarang ini kita lihat contoh menggambar cover depan buku. Nah, dalam menggambar cover sebelum ditebelin, kita pakai pensil dulu supaya hasilnya bisa lebih bagus ya. Ini adalah contoh cover depan buku yang sederhana. Kalian lihat cara buatnya ya.
Nah, ini adalah gambar yang sudah jadi contoh cover buku buatan sendiri. Ya, seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan gambar-gambar dengan lebih bagus lagi. Yang ini hanya contoh ya. Pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 sudah selesai. Hari ini Miss Dia kirimkan juga pembahasan latihan soal untuk BB5 dan BB6. Tetap semangat belajar ya nak. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.